Kategori para bapak bangsa Israel, ya, karena para bapak bangsa Israel itu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Yusuf tidak termasuk, ya. Maka dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, Yusuf tidak termasuk, tapi jangan lupakan perannya yang sangat penting. Nah, saya mau bahas Yusuf karena ceritanya banyak. Saya ambil yang menarik menurut saya, ya, yaitu Kejadian bab 39 ayat 1 sampai dengan 20. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Kisah ini sangat terkenal. Silakan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika melihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang."
Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih ya Bu Ana ya, sangat baik. Oke, Ibu Bapak, saya itu tertarik dengan kisah ini karena kisah ini benar-benar sangat menarik untuk kita pelajari bagaimana integritas seorang Yusuf. Ini juga sangat baik untuk kita karena di ayat-ayat pertama kita bisa melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh Yusuf itu selalu berhasil. Coba kita baca ya, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, kata-kata ini kita pegang Ibu Bapak, ya. Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya. Berarti Yusuf tidak pernah gagal. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Yusuf tidak pernah gagal? Kenapa Yusuf selalu berhasil? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita masuk dulu dalam suasana cerita yang barusan kita dengar. Jadi, Yusuf ini kan bisa dikatakan menjadi manajer dalam rumah tangga Potifar ya. Potifar itu kan bisa dikatakan seorang kaki tangan Firaun ya. Maksudnya kaki tangan itu pegawainya ya, sida-sidanya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa istri Potifar itu tergoda oleh Yusuf? Ya kan? Sehingga dengan berani mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Yang pertama adalah Yusuf itu dikatakan manis sikapnya dan elok parasnya. Waktu saya baca ayat ini kok kayaknya ngomongin saya. Ya kan? Manis sikapnya dan elok parasnya katanya kan. Nah, coba kita lihat di sini. Ayat yang keberapa tadi itu? Ayat yang keberapa tadi? Manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu apa? Manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi istri Potifar merasa melihat Yusuf itu sangat menarik dan menggoda. Lalu ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Jadi nggak cuma laki-laki yang tertarik secara fisik dengan mata, ternyata perempuan juga demikian. Ya, dalam kisah istri Potifar ini. Melihat Yusuf yang manis sikapnya dan elok parasnya, dikatakan istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Nah, ya. Lalu katanya apa? Marilah tidur dengan aku. Coba Ibu Bapak, kita bayangkan ya. Saat itu tidak ada satu orang pun di rumah. Ya, belum ada CCTV. Ya kan? Lalu yang ngajak untuk tidur adalah majikannya. Iya kan? Nah, kalau misalkan Yusuf itu mudah tergoda, pria hidung belang, maka dengan mudah ia akan menerima ajakan dari istri Potifar. Betul ya? Tapi ternyata Yusuf tidak menerimanya.
Pertama, ya, alasannya karena Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Alasan yang kedua, kenapa kok istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur? Karena berkaitan dengan profesi suaminya, yaitu pegawai istana Firaun. Nah, Ibu Bapak, kata Ibrani dari pegawai istana itu adalah saris. Saris ya. Nah, saris ini sebenarnya secara harafiah itu artinya sida-sida. Dan ciri khas sida-sida adalah mereka dikebiri. Kenapa mereka dikebiri? Agar tidak main belakang dengan para selir raja. Sehingga mereka dikebiri. Jadi besar kemungkinan Potifar itu dikebiri. Sehingga tidak bisa memuaskan nafsu seksual untuk istrinya. Makanya pada saat istri Potifar melihat Yusuf, dia memandangnya dengan penuh birahi. Didukung dengan Yusuf yang manis sikapnya dan elok parasnya. Nah itu ya. Lalu yang ketiga, berkaitan juga dengan status dan pekerjaan istri Potifar sendiri. Kenapa? Karena segala pekerjaan rumah tangga sudah diurus oleh Yusuf. Jadi istri Potifar nggak ada kerjaan. Kerjaannya cuma satu, lihat Yusuf bekerja. Nah, karena sering melihat Yusuf bekerja, yang elok parasnya dan manis sikapnya itu, maka timbullah nafsu birahi. Nah itu ya, jadi ini 3 alasan utama kenapa istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur. Ya, ini kan di sini banyak yang dari Waberkat juga ya, mungkin ada juga yang ikut Priskat ya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah ikut Priskat. Ya, saya ikutnya teologi tubuh ya kan. Mungkin di Priskat pernah diangkat mengenai kisah ini. Bagaimana seorang suami atau seorang laki-laki yang mempertahankan integritasnya, kekudusannya, meskipun diajak dan dipaksa. Nah ya, karena ini penting bagi para laki-laki untuk tetap setia pada pasangannya dan juga pada kekudusannya. Karena konon katanya laki-laki itu sangat mudah jatuh dalam 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Ya, harta, tahta, dan wanita. Maka nggak heran seringkali kalau tidak tergoda oleh harta, ya oleh tahta kan. Apalagi sekarang mau pilpres. Ya kan. Lalu kalau hartanya tidak tergoda, tahtanya tidak tergoda, terakhir wanita. Nah, ya ini juga yang heboh adalah 2-3 tahun yang lalu seperti mantan gubernur DKI Jakarta. Harta dia tidak jatuh, tahta dia tidak jatuh, wanita dia jatuh. Ya kan katanya kayak gitu. Ya kan? Ya kan? Harta, tahta, wanita. Kalau hartanya bisa diatasi, tahtanya bisa diatasi, terakhir nih kelemahannya adalah wanita. Ya. Oke. Berikutnya. Sekarang kita lihat ayat 11 dan 12 Ibu Bapak. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi rumah itu benar-benar kosong. Sebenarnya Yusuf kalau mau menerima ajakan dari istri Potifar itu sangat bisa. Karena rumahnya sedang kosong dan istri Potifar dan Yusuf itu tahu jam berapa Potifar itu pulang. Iya kan? Jadi sangat bisa untuk menerima ajakan dari istri Potifar. Sangat bisa. Karena suasana mendukung dan tidak ada suaminya.
dan tahu kapan suaminya pulang. Tetapi yang terjadi adalah Yusuf tetap menolaknya. Coba kita lihat ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, jadi bukan hanya verbal lagi, melainkan udah action. Awal-awal kan verbal kan, diajak terus nggak mau, terus diajak nggak mau. Akhirnya mungkin ini kali ya, penasaran kali ya. Ini cowok kok susah banget ditaklukin gitu kan. Akhirnya secara verbal itu nggak bisa, berujung pada sebuah tindakan, sebuah action dengan memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi apa? Kita lihat Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ya jadi Yusuf meninggalkan perempuan itu dan lari keluar. Maka saya tulis di bawah, coba kita lihat. Namun Yusuf segera meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar rumah. Yusuf melakukan tindakan yang bijaksana. Nah, ini yang pertama yang dapat kita pelajari, Ibu Bapak. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa kalau ada godaan ataupun apa ya, ya bisa dikatakan pencobaan lah ya, sebaiknya kita langsung lari meninggalkannya. Ya, lari meninggalkannya. Seperti Yusuf, dia tahu kelemahannya. Kalau dia masih ada di situ, bisa saja dia tergoda dan jatuh dalam dosa. Ya, maka dia tidak peduli lagi bahwa itu adalah istri majikannya. Yang dia pedulikan adalah dia harus keluar rumah itu secepat mungkin. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah kalau ada godaan untuk berbuat dosa, maka langsung lari dari godaan itu. Ya. Kalau saya bilang ke teman-teman, jangan sok kuat gitu ya. Ah, bisa lah gitu. Nah, hati-hati. Contoh misalkan kayak kita sudah ikut UA Berkat atau Priskat gitu kan. Lalu ada teman kita laki-laki atau teman kita perempuan atau lawan jenis ya, sering WA kita ngobrol. Lalu istri kita menegur, "Pak, jangan sering-sering." "Enggak apa-apa. Aku kan udah ikut Priskat. Aku kan tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kamu nggak perlu khawatir." Nah, ya. Lalu istri sering di WA oleh teman laki-lakinya, lalu suaminya menegur, "Ma, jangan terlalu sering berhubungan dengan dia gitu kan." "Lu nggak apa-apa, Pak, dia kan teman saya tahulah batasan-batasannya, saya kan pengurus WA Berkat." Nah, hati-hati gitu kan, kalau kita sudah sampai mengeluarkan statement seperti itu, wah, Kejadian 4 ayat 7 tuh, iblis itu mengintip di depan pintu. Ya, jadi dosa itu bisa mengintip gitu kan. Kalau nggak hati-hati, maka dengan mudah masuk ke dalamnya. Ya, maka kalau ada godaan, ada kesempatan, sebaiknya tinggalkan. Jangan kita bernegosiasi. Karena kalau kita buka celah sedikit saja, gampang sekali untuk kita jatuh dalam dosa. Ya, termasuk juga kepada para imam ya. Ini juga seringkali romo-romo itu jatuh dalam dosa seksual dengan umatnya, ya karena ada peluang-peluang itu ya. Sering ngajak romonya keluar makan, sering konsultasi dengan romonya. Lama-lama kok ngerasa cocok ya. Nah, ini kan repot. Ya, sehingga buka celah. Nah, sebaiknya hal-hal seperti ini kita hindari. Sebisa mungkin kita harus keluar kalau ada godaan, ya. Jangan masukkan diri ke dalam pencobaan. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf dan istri Potifar. Lalu yang kedua, kita lihat istri Potifar itu ternyata berdusta. Karena ditolak oleh Yusuf dan untuk menghindari resiko dan melindungi nama baiknya,
Maka istri Potifar kemudian merencanakan tuduhan palsu terhadap Yusuf. Tuduhan palsu ini pun serasa dimuluskan dengan tidak adanya saksi yang melihat. Kalau sekarang enak, ada CCTV. Kalau dulu boro-boro gitu kan. Jadi nggak ada saksi yang melihat. Ditambah ada bukti yaitu bajunya Yusuf. Sehingga tidak ada saksi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Lalu istri Potifar berteriak, perkosaan, perkosaan, aku mau diperkosa. Padahal dia yang mau memperkosa Yusuf. Ya kan? Sehingga yang terjadi saat itu adanya fitnah, tuduhan palsu. Dan pada saat suaminya pulang, akhirnya ia mengadu kepada suaminya. Coba kita lihat ayat ke-17. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani. Nah, udah bawa nama-nama bangsa. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Coba bayangkan. Ya. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Nah, dalam hal ini Yusuf mengalami sebuah fitnahan, tuduhan palsu yang luar biasa kejam. Ya. Kemudian yang berikutnya. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, beginilah, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan para penjahat. Padahal dia tidak bersalah. Ya, jadi yang kedua yang dapat kita pelajari Ibu Bapak, jangan takut kalau kita hidup dalam kebenaran, meskipun resikonya kita difitnah, dijelek-jelekan dari belakang, dihakimi oleh orang lain. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap setia hidup di dalam kebenaran. Ya, oke. Berikutnya, yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah barusan kita mendengar bahwa Potifar itu menjadi marah besar karena mendengar tuduhan palsu dari istrinya. Kenapa? Karena hal itu merupakan penghinaan yang sangat berat atas keluarga Potifar. Keluarga yang terpandang, malah istrinya mau diperkosa oleh anak buahnya sendiri. Ini kan sebuah aib keluarga besar. Jadi Potifar sangat marah, langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Tetapi Ibu Bapak, ternyata di dalam penjara ada berkat dalam samaran. Nah ini. Apa Bu Ana bahasa Inggrisnya? Blessing? Guys. Iya. Ini menarik karena kita bisa melihat bagaimana ada berkat Tuhan di dalam sebuah peristiwa penderitaan. Ya. Nah ini yang ketiga yang dapat kita pelajari. Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, namun tuduhan palsu istri Potifar dapat dikatakan sebagai berkat dalam samaran. Karena tuduhan itu, Yusuf justru menemukan jalannya untuk meraih kesuksesan. Apa yang tampaknya sebagai peristiwa negatif justru menjadi titik tolak untuk peristiwa positif di masa depan. Nah, ya, coba kita baca ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Lihat,
segala pekerjaan Yusuf selalu berhasil. Termasuk di dalam penjara. Tangan Tuhan tetap bekerja. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini yang saya pegang, Ibu Bapak. Kalau kita hidup dalam kebenaran, apapun itu, mungkin awalnya tampak pahit. Tapi percayalah akan berujung manis. Nah, ya. Ini yang memang menjadi nilai-nilai kehidupan saya. Ya, jangan takut hidup dalam kebenaran. Meskipun awalnya sangat pahit, tapi percayalah akan berujung manis. Seperti dalam peristiwa Yusuf ini, Yusuf dalam penjara karena difitnah, tetapi justru dalam penjara dia menjadi anak kesayangan kepala penjara. Dan kemudian menjadi apa yang ia perintahkan oleh kepala penjara, dibuatnya berhasil. Jadi segala hal yang diperintahkan oleh kepala penjara, Yusuf selalu membuatnya berhasil. Dan akhirnya kalau kita baca Kejadian 41 ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Firaun mendengar kabar mengenai Yusuf, ya, yang dapat rekomendasi dari kepala penjara, bahwa dia juga bisa menafsirkan kitab suci, menafsirkan mimpi, ya kan? Coba Ibu Bapak bayangkan, kalau Yusuf masih berada di rumahnya Potifar, Firaun nggak kenal dia. Firaun nggak tahu siapa Yusuf. Tapi karena di penjara, dan ternyata di penjara menjadi anak kesayangannya kepala penjara, lalu bisa menafsirkan mimpi juru roti di Kejadian bab 40 tuh. Ya kan? Lalu pada saat Firaun punya mimpi, tidak ada yang bisa menafsirkannya. Lalu direkomendasikanlah Yusuf. Lalu Yusuf dipanggil dan akhirnya Firaun suka dengan dia. Lalu kalau kita baca Kejadian 41 ayat 37 dan seterusnya, perikopnya berbunyi, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Bayangkan Ibu Bapak, kalau dia tidak di penjara, dia mungkin hanya menjadi asisten rumah tangganya Potifar. Kalau dia menerima godaan dari istri Potifar, dia akan terus seperti itu. Dan lama-kelamaan bakal ketahuan nggak dengan Potifar? Bakal ketahuan. Yang namanya bangkai itu akan ketahuan. Yang namanya kebusukan itu akan tercium. Tapi ternyata Yusuf memilih hidup dalam kebenaran. Sehingga berujung kepada dia menjadi orang kedua yang paling penting di Mesir setelah Firaun. Coba kita baca. Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 40. Coba silakan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Nah, terima kasih Bu Hartini. Hanya tahta Raja Firaun kelebihannya. Berarti posisi Yusuf paling penting kedua setelah Firaun. Bayangkan. Lalu apa katanya? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Iya kan?
Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melatih engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jelas ya Bapak ya? Oke. Maka, nah ini. Ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik peristiwa yang menyedihkan dan memalukan. Sewaktu di penjara, Yusuf dipercaya dan diberi tanggung jawab oleh kepala penjara untuk mengurusi rumah tangga penjara karena ia pekerja keras dan punya integritas. Setelah keluar dari penjara, Yusuf menempati posisi tinggi sebagai Perdana Menteri Mesir yang mengurusi rumah tangga kerajaan Mesir. Perhatikan, yang tadinya cuma mengurusi satu rumah, yaitu rumah Potifar, sekarang karena integritasnya, Yusuf mengurusi semua urusan kerajaan. Ya kan? Coba bayangkan, jika istri Potifar tidak menjatuhkan tuduhan palsu yang memenjarakannya, atau jika Yusuf mengikuti kemauan istri Potifar, maka Yusuf mungkin akan selamanya tinggal sebagai manajer di rumah Potifar, dan bukan menjadi tokoh penting di istana kerajaan Mesir. Ya, berkat dalam samaran. Nah, semakin berintegritas, ini teladan Yusuf, semakin Yusuf disertai Allah dalam hidupnya. Kesuksesan Yusuf di Mesir adalah kombinasi antara integritas pribadinya dan kasih Allah. Maka saya percaya Ibu Bapak, dalam hal apapun, kalau kita punya integritas, maka kita pasti berhasil. Saya percaya akan hal ini, termasuk dalam pelayanan. Kalau kita punya integritas, maka Tuhan akan pakai kita luar biasa. Amin ya Ibu Bapak ya. Tapi kalau kita tidak punya integritas, wah, repot ya. Saya bilang Ibu Bapak kita harus mengampuni, tapi saya masih punya luka dengan papa saya masih belum bisa mengampuni papa saya. Kira-kira omongan saya ada urapannya nggak Ibu Bapak? Nggak ada. Nggak ada powernya sama sekali. Kenapa? Karena saya tidak punya integritas. Saya bilang suruh mengampuni, tapi saya sendiri tidak mengampuni. Ya, maka inilah yang dapat kita teladani dari seorang Yusuf, dari semua ceritanya. Bagi saya, inilah yang paling penting. Integritas Yusuf yang benar-benar ia hidupi sampai akhir hidupnya. Maka dia sangat diberkati oleh Allah dan dia selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya. Sekarang saya pengen tanya, tokoh mana yang lebih berintegritas dari Yusuf di Perjanjian Lama? Nah, Musa enggak. Ya. Elia enggak. Elia enggak. Elia bahkan lari penuh ketakutan pada saat dikejar oleh Ratu Isabel. Dia nggak berani menghadapi Ratu Isabel. Nggak ada. Raja Daud, dia tergoda dengan Bethesda. Dia nggak perlu digoda, dia yang menggoda. Ya kan? Jadi Yusuf ini tokoh yang paling berintegritas dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Baru ya kita nggak bakal bisa pungkiri the one and only Tuhan Yesus Kristus kita, iya kan? Tapi dalam Perjanjian Lama Yusuf yang paling berintegritas, dia luar biasa. Maka malam hari ini kita belajar, saya angkat nih cerita mengenai Yusuf untuk kita sama-sama belajar. Dalam segala hal kita dipanggil untuk hidup dalam integritas. Ya, terakhir. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa Allah hanya membiarkan yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan darinya sesuatu yang lebih baik. Amin ya. Felix culpa. Dosa yang membahagiakan. Karena dosa Adam kita mendapatkan juru selamat. Wah. Ya, kalau tidak ada dosa Adam, maka kita tidak mengenal juru selamat.
Dan kalau kita tidak melihat dan mengenal juru selamat, maka kita tidak punya gambaran tentang Allah. Bagi saya ini sangat dalam maknanya. Ya, ini lahir dari sebuah hikmat, dari hubungan yang sangat intim dengan Allah. Maka kan Thomas Aquinas kan pernah ditanya oleh Tuhan Yesus kan, Thomas, engkau itu sudah menjelaskanku dengan sangat sempurna. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat untukmu, Thomas? Lalu Thomas bilang, aku nggak mau apa-apa Tuhan. Aku hanya ingin engkau. Wah, ya, ini wah keren banget. Merinding saya waktu dengar atau waktu baca biografi Thomas Aquinas. Jadi dia punya suatu keintiman yang dalam dengan Tuhan dan dia bisa mengatakan hal yang sangat indah. Allah hanya membiarkan yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan darinya sesuatu yang lebih baik. Allah membiarkan Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Allah membiarkan Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Tapi ternyata Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari peristiwa-peristiwa itu. Maka Kejadian 50 ayat 20. Ini juga beberapa kali saya bagikan sebagai pegangan kita ya Ibu Bapak ya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Kalau kita baca ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Baru Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dan seterusnya. Jadi ayat 20 ini, Yusuf bilang kepada kakak-kakaknya, kamu telah berbuat jahat kepadaku. Tapi Allah membelokkannya untuk kebaikan. Yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Ya, selesai. Ada pertanyaan Ibu Bapak?